Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar kembali. Kita akan melanjutkan materi perbandingan. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Artinya, semakin banyak jumlah buku, maka semakin besar yang harus kita bayarkan. Hubungan antara jumlah buku dan harga merupakan perbandingan senilai. Contohnya, satu buku harganya 2.500, dua buku berarti harganya 5.000. 3 buku berarti harganya 7.500. Jadi semakin banyak bukunya, semakin besar juga harga yang harus kita bayarkan. Kedua-duanya semakin besar, maka ini disebutnya dengan perbandingan senilai. Skala merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Perhatikan peta berikut ini. Gambar di samping merupakan peta Jawa Barat. Terus daerah Bandung. Ini adalah peta wilayah Bandung, Jawa Barat dengan skalanya 1 berbanding 33.300. Artinya 1 cm di peta sama dengan 33.300 cm jarak yang sebenarnya. Skala adalah perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran benda, objek pada gambar, denah atau peta dengan ukuran benda atau objek yang sebenarnya. Jadi skala itu adalah jarak di peta berbanding jarak sebenarnya. Contoh pertama. Jarak kota Solo dengan kota Yogyakarta sebenarnya adalah 80 kilo. Jarak pada petanya 2,5 cm. Tentukan skala peta tersebut. Diketahui jarak sebenarnya 80 kilo dan jarak petanya 2,5, berarti skala sama dengan jarak di peta berbanding jarak sebenarnya sama dengan 2,5 berbanding 80 km. Ini satuannya berbeda, yang 1 cm, yang 1 km, berarti yang kilometer kita rubah ke cm. 80 km sama dengan 8 juta cm. Kemudian kita sederhanakan sehingga jawabannya adalah 1 berbanding 3.200.000. Jadi jarak skala peta tersebut adalah 1 berbanding 3.200.000. Contoh yang kedua. Harga 3 lusin pensil 45.000, tentukan harga 32 pensil tersebut. Tiga lusin pensil itu sama dengan 36 buah. Kita simpan yang kita ketahui di dalam tabel. Banyaknya pensil dengan harga, banyaknya pensil 36, harganya 45.000. Banyak pensilnya 32, tentukan harganya. Karena yang ditanyakannya adalah X, berarti 32 dibagi 36 kita kalikan dengan 45.000. Kita sederhanakan menjadi 8/9 dikali 45.000. 45.000 dibagi 9 sama dengan 5.000 kali 8, jadi X-nya 40.000. Jadi harga 32 pensil adalah 40.000. Jadi untuk menyelesaikan perbandingan senilai, pertama kita tulis yang ditanyakannya dulu, kemudian banyaknya pensil yang ditanyakan harganya berapa per banyaknya pensil yang diketahui harganya. Jadi kalau yang ditanyakannya X berarti sama dengan 32/36 dikali 45.000. Contoh ketiga.
Dengan 9 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 72 km. Tentukan berapa banyak liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Seperti contoh yang kedua, kita simpan dalam tabel yang diketahuinya. Jaraknya 72 km, banyak bensinnya 9 liter, jaraknya 108 km, tentukan banyak bensin yang diperlukannya. Berarti X sama dengan 108/72 kali 9. Jadi karena yang ditanyakannya bersebelahan dengan 108, berarti yang kita tulis duluan 108 per yang diketahuinya 72 dikali 9. Kita perkecil, jadi 3/2 kali 9 sama dengan 3 kali 9, 27 dibagi 2 jadi 13,5 liter. Jadi bensin yang diperlukannya adalah 13,5 liter. Contoh keempat, jarak kota A ke B adalah 85 km, kemudian skalanya 1/500.000. Tentukan jarak pada peta. Diketahui skalanya 1/500.000 dan jarak sebenarnya 85 km sama dengan 8.500.000 cm. Berarti jarak sebenarnya adalah 8.500.000 kita bagikan dengan 500.000, jadi jarak pada petanya 17 cm. Kalau ditanyakannya jarak sebenarnya, berarti tinggal dikalikan ya. Misalnya diketahui jarak petanya 2 cm, berarti jarak sebenarnya 2 dikali 500.000. Sama dengan 1 juta cm. Itu sama dengan 10 km. Sekarang, perbandingan berbalik nilai. Jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh 1 orang memerlukan waktu 6 jam, kalau dikerjakan oleh 3 orang, maka waktunya menjadi 2 jam. Nah, ini disebutnya dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi, 1 orang menjadi 3 orang, orangnya bertambah, tetapi waktunya berkurang. Jadi, pada perbandingan berbalik nilai, yang dibandingkannya 1 bertambah, yang satunya lagi berkurang. Kalau perbandingan senilai, kedua-duanya bertambah besar atau bertambah kecil. Berbalik nilai, kebalikannya. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Nah, kalau begitu juga ke sekolah, kalau berjalan kaki tentu waktunya akan lebih lama jika sekolah dengan naik sepeda. Jadi kalau berjalan kaki kecepatannya lebih lambat dibanding dengan naik sepeda. Berarti berjalan kaki kecepatannya lebih kecil daripada naik sepeda, tetapi waktunya lebih besar daripada naik sepeda. Jadi termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Kemudian karena sesuatu hal harus dikerjakan selesai dalam 9 hari, tentukan banyaknya pekerja tambahan. Nah, kita simpan dalam tabel, waktunya 15 hari, banyak pekerjanya 12 orang, waktunya 9 hari, tentukan banyaknya pekerja. Kita hitung dulu total pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu 15 hari oleh 12 orang, berarti kita kalikan 15 kali 12 jadi 180. Sekarang kita hitung banyaknya pekerja untuk 9 hari. Tinggal kita bagi jumlah total pekerjaan dengan harinya, jadi kita butuhkan 20 orang pekerja. Yang ditanyakannya pekerja tambahan, berarti kita kurangi dulu, 20 dikurangi 12 sama dengan 8 orang. Jadi banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah 8 orang. Contoh yang kedua, makanan yang disediakan pengusaha untuk 20 sapi selama 30 hari. Kemudian ada 5 sapi dijual, tentukan berapa lama persediaan makanan tersebut akan habis.
Seperti contoh yang ke-1, kita sajikan dalam tabel. Waktunya 30 hari, banyaknya sapinya 20. Waktunya belum kita ketahui. Banyak sapinya berkurang 5, berarti tinggal 15 sapi lagi. Total makanannya 30 kali 20, ini total persediaannya. Jadi total persediaannya ada 600. Kemudian waktunya berarti kita bagi 600 ini oleh 15 sapi. Jadi waktu yang diperlukannya adalah waktu persediaan makanan ini akan habis dalam waktu 40 hari. 600 dibagi 15. Jadi makanannya cukup untuk 40 hari. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tugas kali ini yaitu merangkum apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.